Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 29 Mei tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah menggunakan kesempatan dengan baik. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang imam, mungkin sudah ratusan kali saya melayani sakramen perminyakan. Dan ketika saya memberikan sakramen perminyakan, saya harus menghadapi umat atau manusia yang bermacam-macam, beraneka ragam karakternya atau sifatnya. Dan saya mengalami ketika saya memberikan sakramen perminyakan, khususnya untuk mereka yang menderita sakit terminus atau sakit yang di mana dokter itu sudah angkat tangan jadi dokter sudah menyerah, sudah angkat tangan, tidak bisa menangani lagi atau kalau kata Krisdayanti itu tinggal menghitung hari jadi sakit terminus yang sudah tinggal menghitung hari Di situ saya bisa melihat ada dua tipe manusia Ada manusia yang ada orang yang dia siap dia merasa siap dia bersikap sangat siap untuk menghadapi kematian yang akan segera datang Dia sangat siap, sangat tenang, bahkan bisa tersenyum, bahkan bisa menghibur orang lain yang sehat bayangkan orang sakit yang umurnya tinggal sebentar lagi meninggal, masih bisa berpesan memberikan wejangan-wejangan dan menghibur para pengunjung yang semuanya masih sehat Tetapi ada kelompok umat yang ketika saya memberi perminyakan itu mereka begitu drop begitu down, seperti tidak punya semangat hidup lagi. Bahkan tidak jarang ada yang marah-marah, emosi, meronta-ronta, memaki-maki, berteriak-teriak dan sebagainya, karena merasa tidak siap untuk menjelang atau menyambut kematian yang akan segera datang. Ada yang sangat siap, ada yang sungguh-sungguh tidak siap. Ini dua ekspresi yang sungguh bertolak belakang. Dan ketika saya renungkan, mengapa kok bisa orang punya sikap yang sangat berbeda ini? Rupanya orang-orang yang bersikap siap dalam menyambut kematiannya ini adalah orang-orang yang selama hidupnya dia bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada itu dengan baik Mereka merenungkan sabda Tuhan, mereka banyak berdoa, banyak merenung, dan banyak berefleksi, berkontemplasi, sehingga mereka selalu siap untuk menghadapi segala kemungkinan di dalam hidupnya. Sebaliknya orang yang selama dia sehat, selama ia sehat, selama punya banyak kesempatan dan punya banyak waktu, ia tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan itu dengan baik Jadi hidup sembarangan, hidup seenaknya, hidup sesuka hati, dan sama sekali tidak pernah merefleksikan atau merenungkan kehidupan ini. Juga tidak pernah merenungkan sabda Tuhan, tidak pernah berdoa dan bahkan tidak ada ketertarikan sama sekali dengan hidup rohani Jadi cuek, nggak peduli dengan hidup rohani. Tiba-tiba oleh dokter divonis kanker stadium 4, lalu mereka pun tidak siap dan akhirnya ekspresinya yaitu marah-marah, maki-maki, meronta-ronta, berteriak-teriak dan itu tentu sangat memalukan kalau orang bersikap seperti itu Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pentingnya untuk menggunakan kesempatan dan waktu yang masih ada ini mumpung kita masih sehat, masih muda, mari kita persiapkan hidup kita ini dengan sebaik-baiknya.
dengan menggunakan kesempatan dan waktu yang ada untuk sungguh-sungguh merenungkan sabda Tuhan dan membina relasi yang mesra dengan Tuhan, agar kita pun siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Lukas bab 24 ayat 46 sampai 53, di sana disebutkan Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Hal yang menarik dari sabda Tuhan ini, ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, adalah kesaksian bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, yang artinya Tuhan Yesus berpisah, ya, meninggalkan para rasulnya, para muridnya, dikatakan bahwa para murid ini pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya. Jadi ketika terjadi perpisahan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, meninggalkan para muridnya, para murid ini justru merasa bersukacita. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik, ya. Karena secara logika harusnya para murid ini bersedih, ya, atau berduka karena ditinggalkan oleh gurunya, ya. Tetapi di sini dikatakan mereka sangat bersukacita, ya. Mengapa para murid ini bisa bersukacita ketika harus berpisah dengan gurunya? Nah, karena mereka sungguh-sungguh memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada untuk merenung, ya. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus tidak buru-buru naik ke surga, ya. Tetapi Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada para murid selama 40 hari. Ya. Jadi 40 hari setelah kebangkitan, Tuhan Yesus baru naik kembali ke surga. Dan selama 40 hari ini, Tuhan Yesus terus-menerus mengajar, ya, mengajar para murid, terus-menerus memberi wejangan, terus-menerus memberikan inspirasi kepada para murid. Dan para murid memanfaatkan waktu 40 hari itu dengan sebaik-baiknya, ya, dengan baik. Dan ketika saat itu tiba, ketika para murid harus berpisah dengan Tuhan Yesus, mereka sudah siap, ya, sudah siap. Dan mereka bersukacita, ya, karena ya janji-janji, karena pewartaan dan wejangan-wejangan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak berduka. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus memberi kesempatan 40 hari kepada para murid untuk merenung, untuk berefleksi, untuk berkontemplasi, maka marilah, ya, Tuhan memberi kita waktu ini tidak hanya 40 hari, banyak sekali, ya. Saya sekarang umur 53, ya, 53 tahun. Berarti Tuhan Yesus memberi saya waktu 53 tahun untuk mempersiapkan diri, untuk merenung, berkontemplasi, dan untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Maka mari, ya, mungkin meskipun Anda masih muda belia, ya, mungkin masih umur 20 tahunan, tetapi tidak ada alasan, ya, entah Anda masih umur 20 atau sudah 50 tahun atau bahkan sudah 80 tahun, ya, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Maka mari kita dengan penuh semangat terus merenungkan sabda Tuhan yang ada di dalam kitab suci, terus membangun relasi yang mesra dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Dan semoga ketika kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, ya, anak-anak kita, sanak saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ketika kematian itu sudah datang di hadapan kita, kita tidak perlu merasa panik, tidak perlu sampai marah-marah, meronta-ronta, berteriak-teriak, ya, tetapi kita bisa menerimanya dengan tenang,
dan sikap yang positif, karena kita memang sudah mempersiapkan diri dengan baik dan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati.